Apakah dan wasit Agus Fauzan Arifin meniup peluit panjang. Sebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi rekan-rekan, selamat datang di Talkshow singkat bersama saya Santi Isnaini sebagai moderator dari kelompok 1. Sebuah video singkat yang dibuat oleh kelompok 1 untuk memenuhi tugas sosiologi olahraga. Olahraga dan politik merupakan dua hal yang sangat berbeda, sangat jauh berbeda, bahkan berbeda dalam segi apapun. Olahraga dan politik bisa bertolak belakang. Dalam olahraga, orang berlomba-lomba untuk menjadi pemenang dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Tetapi dalam politik, banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi pemenang dengan menghalalkan segala cara atau Machiavellis. Namun, dalam beberapa hal, olahraga dan politik erat kaitannya. Tidak bisa tidak, meski orang bilang jangan dikaitkan. Bahkan beberapa pihak menggunakan olahraga untuk kepentingan politiknya. Jika kita melihat ke catatan sejarah, semua berawal sejak Olimpiade pada tahun 1938. Dalam angkatan perang di dalamnya pasti ada atlet yang ikut serta. Atau ketika Jepang pertama kali ingin menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 1964 untuk memperlihatkan ekonomi dan politiknya yang sudah kembali stabil dari kekalahan Perang Dunia Kedua. Kemudian kita bisa melihat juga untuk memprotes pendudukan Uni Soviet, sekarang Rusia, di Afghanistan dan Amerika Serikat memboikot Olimpiade pada tahun 1980 yang diselenggarakan di Moskow, Uni Soviet. Tindakan Amerika Serikat tersebut diikuti tidak kurang dari 60 negara lainnya termasuk Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan oleh Presiden Soekarno yang tidak hanya mengaitkan politik dengan olahraga tetapi malah menjadikan olahraga sebagai penyaluran politiknya melalui penyelenggaraan GANEVO, Games of the New Emerging Force, atau peserta olahraga negara-negara berkembang pada akhir tahun 1962 di Jakarta sebagai tandingan dari Olimpiade itu sendiri. Nah, kini yang sedang ramai diperbincangkan mengenai para pemangku kepentingan yang terkait dalam tragedi Kanjuruhan yang saling menghindar dari tanggung jawab serta mundurnya Presiden Arema yang digadang-gadang terdapat alasan politik
dalamnya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak videonya. Baik, hari ini kita akan berdialog dan berdiskusi mengenai olahraga dan politik serta tragedi yang mengikutinya. Oke, bersama kami telah hadir ada Pak Arif Kafifuddin sebagai salah satu mahasiswa politik di Universitas Negeri Semarang, dan juga ada Kak Ilham Azariadinata yang juga salah satu mahasiswa hukum di Universitas Negeri Semarang, serta rekan-rekan kami ada Norma dan Anda. Baik, bagaimana kabarnya Kak Arif dan Kak Ilham? Sehat? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah sehat. Kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Kalau aku sendiri sih kesibukannya itu ya selain kuliah, kerjain tugas-tugasnya juga, terus juga ikut organisasi dan rapat-rapat dan sebagainya lah. Kalau aku sendiri sih akhir-akhir ini masih banyak tugas, terlebih lagi juga buat persiapan sidang. Ini masih di momen-momen sibuk tugas karena luas ya. Ya apalagi kan kalau di ilmu politik kan semester 5 ini ada sempro ya, jadi iya. harusnya menyusun proposal. Kalau di Amerika sendiri belum ada sempro ya? Nggak ada sempro, masih puas. Baik, sebelum mulai diskusi kali ini, saya ingin sedikit mendengar pandangan kakak-kakak ini dan juga rekan-rekan saya mengenai apa itu olahraga dan juga politik, serta kaitan antara olahraga dan politik itu sendiri. Mungkin bisa mulai dari Arif dulu ya, notabene orang politik. Oke, baik, terima kasih ya Kak Santi atas waktu dan juga pertanyaannya. Kalau sependek pengetahuanku mengenai olahraga nih ya, menurut aku olahraga itu sebuah aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan lah ya. Mungkin ada berbagai cabang kayak atletik, sepak bola dan lain sebagainya. Dan kalau politik sendiri kan sesuai dengan ilmu yang aku pelajari di kelas, bahwasanya politik sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan dan juga kepentingan di sebuah negara. Kalau berbicara mengenai apa kaitan antara olahraga dan juga politik, itu menurutku pada dasarnya tuh agak berjauhan ya, karena kan olahraga itu kan ya cabang olahraga, kalau politik kan berkaitan dengan kekuasaan kepentingan dalam suatu negara. Tapi setelah dikulik lebih dalam, ada nih kaitan antara politik dan juga olahraga. Karena seperti yang kita tahu biasanya kan dalam politik itu kan ada usaha atau kontestasi untuk memperebutkan kekuasaan dan juga kepentingan itu sendiri. Nah, di dalam kontestasi tersebut kan pada dasarnya juga ada sebuah usaha untuk memenangkan suatu pemilihan. Apalagi kan di Indonesia kan negara demokrasi lah ya. Jadi pasti juga ada usaha untuk memperoleh kemenangan. Nah, begitu pula dengan olahraga, bahwasanya olahraga kan di Indonesia sendiri dan juga di negara-negara lain kan nggak cuma sekedar untuk kesehatannya, pasti juga diperlombakan. Nah, di perlombaan ini kan adanya juga kontestasi. Dalam kontestasi juga ada usaha untuk memperebutkan kemenangan. Nah, jadi agak sama nih antara olahraga dan juga politik, yaitu sama-sama memperebutkan sebuah kemenangan tapi dengan cara yang berbeda. Kalau dari pandangan aku itu sendiri seperti itu sih. Jadi kesamanya adalah salah satunya kontestasi yang sama-sama memperebutkan kemenangan politik itu kekuasaan, dan itu cabang olahraga sendiri kemenangan prestasi ya. Intinya sama-sama memperebutkan kemenangan. Untuk yang sendiri bagaimana sudut pandangnya? Kalau menurut sebelumnya terima kasih. Menurut sudut pandang aku mengenai pengertian dari olahraga, setuju sama apa yang tadi dikatakan oleh Kak Arif. Mengenai olahraga itu tentang kegiatan di mana kita untuk mencari untuk agar juga pola hidup kita agar tetap sehat, agar tetap bugar, dan juga sebagai bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi. Dan juga olahraga tersebut juga ada kaitannya juga sebelumnya. Menurut pengertian saya mengenai politik itu
di Indonesia sendiri, politik merupakan sebuah bola panas, bisa disebut bola panas. Mengapa bisa disebut bola panas? Karena hampir semua lini kehidupan di negara Indonesia ini selalu berkaitan dengan politik. Entah itu tentang olahraga atau lain sebagainya, pasti akan selalu ditunggangi oleh politik. Nah, jadi menurut pendapat saya mengenai hubungan antara olahraga dengan politik, politik di Indonesia sangat kental adanya. Misalnya saja dapat kita lihat bersama-sama mengenai tentang ketua Menpora yang sekarang. Bisa dilihat dari latar belakang politiknya, dia juga berasalkan dari Partai Golkar dan Komisi 4 pada tahun sekian, dan tahun-tahun sebelumnya juga dia berasalkan dari komisi, saya lupa komisi berapa. Hal tersebut menunjukkan bahwa politisasi dalam dunia olahraga sangat kental. Sekian dari saya. Terima kasih Kak Ilham. Berarti memang benar adanya di Indonesia tuh politik tuh selalu menjadi bumbu, baik itu dari olahraga maupun yang lain sebagainya. Berarti politik pasti di dalamnya tidak akan lepas dengan politisasi juga. Itu tidak. Ya, bisa disebut demikian. Kalau dari pandangan kakak-kakak ini, bagaimana sih keberlangsungan politisasi di Indonesia, dan juga mengapa politisasi ini kerap terjadi di bidang olahraga? Mengapa olahraga yang ditunggangi oleh para politisasi? Menurut Kak Arif, boleh? Baik, kalau jawaban aku menanggapi pertanyaan ini mungkin nggak jauh dari jawaban Mas Ilham yang sebelumnya ya. Bahasanya mengapa politisasi itu kerap terjadi di bidang olahraga. Yang pertama pastinya karena juga jabatan di dalam Kemenpora, juga PSSI itu kebanyakan pada awalnya tuh orang-orang tersebut berkarir di jabatan politik. Jadi biar bagaimanapun pasti jiwa politiknya masih ada di dalam orang-orang yang menjabat di dalam dunia olahraga tersebut. Hingga pada akhirnya juga politik itu terbawa di dalam dunia olahraga juga. Kemudian unsur lain menurut saya itu kan politik itu emang di Indonesia kan luas banget ya cakupannya, nggak cuma di Indonesia sih, di dunia juga. Seperti di pendidikan, juga di dunia sosial budaya itu pasti ada politik. Dan memang politik itu nggak melulu perihal kekuasaan dan kepentingan sih, pasti di semua lini kehidupan tuh ada. Sebagai contoh kayak kita minta orang tua nih untuk dibeliin alat seperti laptop, handphone dan lain sebagainya untuk kuliah, kita kan pasti punya cara tersendiri untuk mempengaruhi orang tua agar bisa membelikan apa yang kita pengen tanpa memaksa dia. Nah itu juga merupakan bagian dari politik. Begitu juga dengan olahraga, pasti juga terdapat faktor-faktor atau unsur politik di dalamnya. Dan seperti yang kita tahu juga bahwasanya kan politik dan pemerintahan merupakan suatu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masyarakat, seperti dengan adanya kebijakan, program yang terstruktur dan lain sebagainya. Nah, lebih dari itu mungkin di olahraga sendiri kan juga perlu diadakan kebijakan, peraturan-peraturan tertentu yang ada di dalam olahraga tersebut. Dan seperti yang kita tahu juga kan bahwasanya negara-negara yang baik, negara-negara yang maju lah ya, bisa dikatakan maju itu pasti majunya tuh bukan cuma di politik dan pemerintahannya aja kan, pasti bidang olahraganya juga harus maju. Nah maka dari itu politik itu dan olahraga juga berhubungan erat. Menurut aku gitu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk dari Kak Ilham sendiri, dari sudut pandangnya gimana? Menurut sudut pandang aku mengenai bagaimana keberlangsungan politisasi olahraga di Indonesia ya. Menurut sudut pandang aku, jalannya politisasi dalam olahraga di Indonesia ini masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut sudut pandang aku sebagai anak hukum. Berdasarkan pada pasal 40 pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menyebutkan bahwasannya
bahwa sebelumnya kepengurusan Komite Olahraga Nasional atau Kemenpora di dalamnya itu tidak boleh harus bersifat mandiri, tidak boleh berkaitan dengan jabatan struktural dalam organisasi maupun jabatan publik lainnya. Namun dapat kita saksikan bersama dalam sejauh ini kan jabatan-jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki jabatan dalam misalnya dalam komisi sekian-sekian dan misalnya juga dalam ketua partai, entah itu anggota atau sekjen atau lain sebagainya. Hal tersebut mungkin bisa jadi kaitan yang erat. Kemudian mengapa politisasi di bidang olahraga kerap terjadi? Nah, balik lagi ke pendapat Kak Arif sebelumnya mengenai bagaimana dalam lini-lini kehidupan bangsa Indonesia ini selalu hadir yang namanya politik. Karena politik merupakan bumbu dari sebuah agar kehidupan bernegara itu lebih berwarna. Sekian dari saya. Ya, terima kasih atas pendapatnya kakak-kakak ini yang di luar dari bidang olahraga ya. Kemudian saya juga ingin mendengar dari rekan-rekan saya yang notabene juga mahasiswa olahraga ya. Untuk pendapatnya Kak Norma sendiri bagaimana? Kalau menurut saya menindaklanjuti dari pendapat dari Kak Arif dan juga Kak Ilham mengenai olahraga dan politik sebenarnya berkaitan erat, terlebih yang tadi mengenai jabatan struktural di beberapa daerah, bahkan KONI daerah, bahkan sekarang di KONI nasional atau di Kemenpora sendiri, latar belakang dari pemimpinnya itu berasal dari partai dan juga jabatannya yang bisa dikatakan jabatan. Karena menurut sepengetahuan saya dan juga sepengalaman saya sebagai bisa dikatakan seorang atlet, apabila pemimpinnya itu tidak berasal dari jabatan struktural atau yang terlihat, itu susah untuk mendapatkan dana atau dana dan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan prestasi dari atletnya itu sendiri. Jadi ya olahraga dan politik ya emang satu gitu. Kalau dari saya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari jawaban rekan-rekan semua, kebanyakan memang politisasi ini sangat kental terjadi, terutama di bidang olahraga. Nah, kan akhir-akhir ini kayak lagi gempar-gemparnya sepak bola kan, terutama ada Piala Dunia juga. Nah, baru saja kemarin ada kejadian di Indonesia yang memang kurang mengenakan, seperti tragedi Kanjuruhan. Dan menurut media-media berita-berita yang berseliweran dan berada di televisi maupun media sosial tuh memang berkaitan dengan adanya politisasi. Nah, untuk menurut rekan-rekan, faktor apa yang paling berpengaruh dalam politisasi? Mengapa sering terjadi di cabang olahraga? Saya ingin mendapat pandangan dari Mas Arif dulu, boleh? Oke, tadi pertanyaannya intinya tuh kenapa politisasi paling sering terjadi di cabang olahraga sepak bola? Ya. Oke, kalau menurut saya sendiri karena tiap ada kontestasi sepak bola pasti menurut saya itu lebih happening dan juga lebih gempar dibandingkan dengan olahraga lainnya. Kayak sepak bola tuh hampir bisa dikatakan menjadi bahasan atau topik semua kalangan. Jadi siapa sih yang nggak tahu kalau misal ada pertandingan sepak bola ini dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu keramaian dan juga kehappeningan ini dijadikan kesempatan nih buat para politisi untuk ajang cari muka biasanya kayak gitu sih. Jadi mungkin ya memang nggak bisa dipungkiri ya bahwasanya sepak bola itu menjadi ajang manifestasi cari muka oleh para politisi untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Seperti juga kalau misal Indonesia bola sepak bolanya maju waktu dipimpin oleh pejabat ini, pasti kan jadi sorotan banget nih. Oh, berarti ini cara kepemimpinan bagus karena waktu dipimpin oleh Pak ini olahraga sepak bolanya juga bagus. Nah, maka dari itu
sepak bola tersebut dijadikan ajang kontestasi untuk memperoleh simpati dari masyarakat oleh jabatan-jabatan politik tertentu. Untuk dari pendapat Kak Ilham sendiri bagaimana? Mengenai sepak bola dan politik ya. Menurut saya setuju dengan pendapat Kak Arif sebelumnya mengenai bagaimana antara hubungan politik dengan olahraga sepak bola ini. Karena juga dapat kita saksikan bersama-sama jika adanya suatu pertandingan sepak bola, maka itu akan menjadi suatu daya tarik atau menjadi suatu sorotan bagi masyarakat Indonesia. Terlebih lagi sepak bola Indonesia sangat populer, bahkan anak kecil saja sudah bermain sepak bola sejak dini. Hal tersebut dapat menjadikan bahwa sepak bola ini merupakan cabang olahraga yang sangat diminati di Indonesia. Maka halnya para politik ini, para anggota-anggota politik ini, mereka berusaha untuk masuk ke lini ini agar mendapatkan suara dari masyarakat, sesuai dengan apa yang Kakak Arif tadi sampaikan. Terlebih lagi dengan banyak sponsor yang masuk ketika pertandingan sepak bola ini dilaksanakan. Hal tersebut juga menjadikan merupakan salah satu mungkin menjadi salah satu mengapa banyak para orang-orang politik yang masuk dalam dunia olahraga ini. Bukan hanya untuk mencari simpatisan, mungkin juga untuk mencari sumber dana tambahan untuk mereka berpolitik. Tapi mau jika hanya pendapat saya saja ini. Terlebih lagi berkaitan dengan politik dan olahraga sepak bola tadi ini, maka kita dapat berasumsi bahwa dunia politik ini menjalar ke berbagai arah dan sudut dalam kehidupan kita. Mungkin saja itu pendapat saya. Maaf jika Ya, Bapak bagus sekali pendapatnya. Saya sangat setuju. Karena di Indonesia juga banyak slogan yang sepak bola sebagai pemersatu bangsa gitu. Jadi tidak heran dan tidak bukan kalau salah satu cabang olahraga ini tuh kerap ditunggangi oleh para politisi yang ingin mencari muka ya. Dan menilik dari peristiwa kanjuruhan tersebut juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran-pelanggaran HAM jika dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dan luka-luka akibat kejadian tersebut. Dengan asumsi yang saya dapat dari media, yaitu yang pertama ada penyelenggaranya, tidak ada kepekaan dari pihak penyelenggara dalam hal ini PT LIB terhadap kemungkinan kerusuhan dari pertandingan. Meskipun polisi telah menyurati meminta perubahan waktu pertandingan yang tadinya harusnya tuh jam 20, tapi karena polisi takut, jadi disurati untuk jam 16.30 kalau saya tidak salah, tetapi tetap di kick off kan jam 20. Kemudian yang kedua ada verifikasi kelayakan stadion tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang ketiga ada juga penjualan tiket yang melebihi kapasitas kursi stadion. Berarti pihak penyelenggara melakukan pelanggaran berat terhadap FIFA dan PSSI. Kemudian yang kedua ada ditinjau dari pasukan keamanan. Yang pertama, polisi sebagai penanggung jawab keamanan melakukan pelanggaran terhadap keamanan peraturan yang berlaku. Untuk pertandingan sepak bola di mana tidak ada senjata gas air mata, itu tidak diizinkan. Kemudian dalam menghadapi supporter yang masuk stadion, aparat juga terlihat represif dan terburu-buru menggunakan kekerasan sehingga penonton menjadi emosional dan panik, menyebabkan semakin banyak penonton lain yang terpacu atau jadi ingin ikut-ikutan turun untuk ke lapangan. Kemudian penggunaan gas air mata yang tidak sesuai prosedur itu bisa dilihat dari sejumlah gas air mata yang ditembakkan ke tribun, padahal ada orang-orang yang di tribun yang tidak melakukan tindakan kekacauan tersebut. Kemudian yang terakhir ada panitia yang membidangi pengamanan tidak melakukan pembekalan terkait pengamanan secara lengkap baik dari kepada aparat keamanan maupun satpam panitia penyelenggara agar tidak dilakukan pembukaan pintu sesuai prosedur. Itu yang saya dapat dari media. Kemudian saya ingin
mencoba menilik sudut pandang dari kakak-kakaknya yang sebagai narasumber saya. Yang pertama boleh dari sudut pandang Mas Arif dulu, silakan. Kalau menilik dari kejadian Kanjuruhan, menurut saya sih nggak bisa pure menyalahkan salah satu pihak saja ya. Menurut saya itu kesalahan dari banyak pihak. Yang pertama seperti juga panitia pelaksana yang sudah disebutkan oleh Kak Sandi tadi, bahwasanya mereka juga ada miskom dan juga mungkin kurang persiapan dan kesalahan-kesalahan tertentu. Kemudian yang kedua terdapat kesalahan dari aparat keamanan ya, atau kepolisian yang ambil tindakan tanpa pasir panjang lah ya istilahnya. Kemudian yang ketiga juga kesalahan dari para pendukung itu sendiri, karena menurut saya mereka juga agak terlalu anarkis gitu lah ya. Jadi menurut saya nggak bisa pure menyalahkan salah satu pihak di dalam kejadian ini. Itu sih kalau menurut dari saya. Iya. Lalu menurut Kak Ilham sendiri bagaimana, yang notabene kalian jadi anak hukum ya, bagaimana untuk Kak Ilham daripada Kak Ilham sendiri akan strategi tersebut ke arah sampah itu? Terima kasih. Menurut pandangan saya mengenai hal tersebut, jika dilihat dari sudut pandang hukum, benar tadi jika hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM berat, di mana terjadinya kematian kurang lebih 230-an orang. Hal tersebut juga merupakan pelanggaran HAM berat, di mana salah satunya itu nyawa yang meninggal dunia sejumlah 200 sekian. Sedangkan jumlah jika dilihat di dunia, setahu saya itu kurang dari 100, itu sebelumnya sudah termasuk dalam kejadian luar biasa dalam dunia persepak bolaan. Sedangkan Indonesia sendiri sudah mencapai 200. Hal tersebut juga memberikan bahwa di Indonesia ini sudah dalam memandang sepak bola ini terlalu fanatik. Wajar saja jika dalam permainan ada yang kalah, ada yang menang. Namun dalam hal ini supporter Indonesia terlalu fanatik, namun juga tidak dapat menyalahkan supporter dalam hal ini. Juga benar apa yang tadi dikatakan oleh Karif, kurangnya koordinasi dari berbagai pihak, misalnya dari pihak keamanan dan pihak para penyelenggara. Harusnya dalam kejadian tersebut, sebelum terjadinya hal tersebut, maka harus diantisipasi dengan berbagai simulasi. Misalnya jika ada kerusuhan, maka langsung dibuka pintu dan sebagainya. Menurut pandangan saya sekian. Nah, yang menurut Kak Ilham juga nih, apakah benar tragedi Kanjuruhan ini merupakan akibat dari politisasi olahraga yang dilakukan oleh pihak tertentu? Bagaimana menurut pendapat Kak Ilham sendiri? Menurut sudut pandang saya, hal tersebut tidak berkaitan dengan politisasi. Namun imbas dari hal tersebut berkaitan dengan isu mengenai harus dicopotnya ketua PSSI dan lain sebagainya. Hal tersebut kembali lagi ke individu tersebut tentang budaya malu. Mungkin bisa dilihat dari kejadian misal di luar negeri, peristiwa Halloween di Korea di Itaewon. Nah, itu maksudnya. Jika dilihat dari hal tersebut, polisi yang melakukan pengamanan pada saat tersebut ada yang dikabarkan bunuh diri. Hal tersebut juga menunjukkan budaya rasa malu yang tinggi. Namun di Indonesia sendiri, ketua PSSI, beliau kan diusut untuk mundur oleh beberapa pihak. Namun tidak mau, bukan tidak mau dengan berbagai alasan. Menurut saya seperti itu. Ya, untuk Kak Arif sendiri sebagai mahasiswa politik, nah ini sangat kental sekali. Bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya mungkin bisa jadi terdapat kegiatan politik di sini dan juga bisa tidak, karena seperti yang kita tahu bahwasanya adanya politik itu biasanya dikemas secara terbaik gitulah, bisa ada namun tidak terlihat, karena kan yang menciptakan politik di suatu kegiatan tertentu pasti sudah pintar. Mungkin bisa jadi juga ricuhnya supporter di sini juga bagian dari politik itu sendiri untuk menjatuhkan dan juga mencopot pihak-pihak tertentu dari jabatannya. Kayak gitu sih.
Saya juga ingin mendengar itu pendapat dari rekan saya yang termasuk juga penggiat olahraga dan pecinta sepak bola. Bagaimana menurut pandangan dari Mas Andrew sendiri? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pandangan pribadi saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai yang mengikuti sepak bola lah di tim Arema FC itu sendiri, yang pertama memicu yang pertama itu tentang yang sudah dikatakan Kak Arif sama Kak Ilham juga Kak Santi tadi, adanya miskomunikasi antara ketua panpel atau PT LIB tersebut terkait jam kick off, yang tadinya kick off diadakan jam 20.00 atau jam 8 malam. Panpel Arema mengirimkan surat ke PT LIB tersebut atau hak siarnya dirubah menjadi jam 16.20 atau setengah 5 sore. Itu tidak dikonfirmasi atau ditolak keinginan tersebut. Bahwasanya sejarah dari kedua tim yang bertanding tersebut bisa dikatakan big match atau pertandingan besar, karena sejarah kedua supporter atau tim tersebut adalah rivalitas atau mempunyai sejarah yang buruk. Kemudian yang kedua menurut pandangan saya yaitu sama tentang over kapasitas atau penjualan tiket yang berlebihan yang membuat penonton bisa berdesak-desakan saat menonton pertandingan tersebut. Ada yang membawa anak kecil, keluarga, semuanya buat menonton pertandingan tersebut, seperti itu. Kemudian yang memicu kerusuhan di dalam stadion Kanjuruhan tersebut, yang pertama yaitu tentunya tentang kekalahan tim tuan rumah, dan yang membuat supporter satu stadion merasa kecewa gitu tentang kekalahan tersebut. Apalagi tim tuan rumah mempunyai rivalitas yang besar atas tim Persebaya tersebut, dan itu yang membuat beberapa supporter atau oknum supporter turun ke lapangan, dan yang memicu beberapa supporter lainnya ikut turun ke lapangan untuk meluapkan rasa kekecewaan tersebut. Bahwasanya saya mengikuti infonya, penonton tersebut turun ke lapangan untuk memberikan motivasi kepada pemain, staf atau manajemen untuk lebih memperbaiki tim atau memperbaiki permainan lagi. Tetapi ada beberapa oknum keamanan yang menganggap itu sebagai untuk memicu kerusuhan. Ada yang itu oknum keamanan atau polisinya tersebut, anggotanya terlalu arogan untuk menanggapi supporter yang turun ke lapangan tersebut. Kemudian terlalu arogannya pihak keamanan atau polisi tersebut untuk menembakkan gas air mata. Apalagi penembakan gas air mata tersebut paling banyak ditembakkan itu ke dalam stadion yang notabene supporternya tidak bersalah atau cuma menonton pertandingannya saja. Apalagi di salah satu tribun yang ditembakkan itu banyak anak kecil atau keluarga yang lainnya, sehingga menyebabkan adanya dampak dari gas air mata tersebut dan membuat kepanikan antara supporter tersebut ya untuk keluar gitu. Nah, apalagi pada saat penonton itu mengalami kepanikan untuk keluar dari stadion, tetapi pintu stadion ditutup gitu. Nah, apalagi pintu stadion Kanjuruhan tersebut ukurannya itu tidak luas atau cuma 2 sket gitu kan. Itu bisa keluar cuma bisa 2 orang atau bahkan 1 orang. Nah, itu ribuan orang mengalami kepanikan dan akibat gas air mata tersebut untuk keluar dari lapangan. Jadi kericuan kayak itu memicu yang desak-desakan, dorong-dorongan sampai terinjak-injak. Sebenarnya itu masalahnya di pintu ya. Tidak bebannya. Izin menanggapi juga tadi mengenai jawaban dari Kak Arif mengenai
politisasi yang dikemas secara apik dalam setiap ya olahraga ataupun bidang yang lainnya. Mengenai kemarin setelah peristiwa Kanjuruhan ini terdapat berita mengenai penemuan botol miras yang dimana ditemukan di dalam stadion, dan penemuan itu lebih memojokkan Aremania sebagai yang menyebabkan tragedi itu, kericuhan tersebut. Jadi bukan dari panitia pelaksana, bukan dari aparat. Jadi media yang tersebar itu lebih memojokkan dari Aremania itu sendiri. Apakah itu salah satu termasuk politisasi atau semacam itu kalau menurut dari Kak Arif dan Kak Ilham? Oke, baik, izin menjawab. Kalau menurut saya bisa jadi iya dan juga bisa jadi tidak. Karena adanya peristiwa yang memojokkan dari pihak Aremania yang membawa botol mungkin untuk menutupi kesalahan-kesalahan dari pihak yang seharusnya disalahkan. Kayak gitu. Kalau dari sudut pandang aku itu sih mungkin bisa dilakukan oleh Mas Ilham. Mungkin kalau sudut pandang aku mengenai hal tersebut mungkin ya, tapi ini juga belum tentu benar adanya. Mungkin mengenai tentang Arema ini ada salah satu pihak yang ingin jika Arema dan supporternya semakin merasa terpojokkan. Benar dengan hal tersebut di sebuah media ya, ada dalam foto mengenai botol miras. Mungkin hal tersebut sebuah rekayasa dan mungkin juga bisa hal terjadi sebenarnya. Jika hal tersebut sebuah rekayasa yang mana hal tersebut berupaya untuk menjadikan nama jelek bagi Arema, hal tersebut mungkin juga ada hubungannya dengan politisasi. Misalkan saja mengenai para oknum dan pihak yang menanamkan suatu modal atau investasi dalam satu tim. Hal tersebut akan menjadikan keuntungan bagi salah satu tim tersebut dan akan menjatuhkan tim yang lainnya. Mungkin dari saya sekian. Izin menambahkan, untuk terkait berita tentang penemuan miras dalam stadion tersebut, menurut saya itu ada berita hoax atau cuma rekayasa saja untuk mengalihkan pandangan terkait kesalahan dari pihak yang lain sebagai supporter. Padahal untuk menonton sepak bola itu bahwasanya pada saat masuk stadion bahwa tidak boleh membawa barang-barang tersebut, apalagi botol-botol minuman keras atau apa. Pada saat itu saya mengikuti beritanya bahwa botol parfum saja itu tidak boleh dibawa, harus dipindah ke dalam plastik terlebih dahulu dan tidak boleh masuk. Apalagi botol miras yang ditemukan ada beberapa kan itu. Nah itu menurut saya pandangan seperti itu. Di saat banyaknya terjadi penyimpangan berita, hoax dan kelut-mengutan yang terjadi di media, harusnya para petinggi sepak bola tersebut seperti PSSI harusnya muncul. Namun di saat pemangku kepentingan ini menghindar, beredarlah berita mengenai keputusan Presiden Arema Gilang Widya Permana mengundurkan diri dari jabatannya sebagai rasa tanggung jawabnya yang Kak Ilham bilang itu sebagai rasa malu. Beberapa sumber mengatakan bahwa mundurnya Presiden Arema ini dikarenakan faktor politik. Nah, jika memang benar itu karena faktor politik, menurut Mas Arif sendiri hal apa yang mendasari dari keputusan tersebut? Oke, kalau menurut pandangan saya, mengapa mereka memilih untuk lari dari tanggung jawab? Karena menurut saya yang pertama mereka tuh ingin menghindar dari tanggung jawab antara materi dan juga moral. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya kan kerusuhan-kerusuhan tersebut kan menyebabkan kerusakan fasilitas di sana dan juga banyak korban jiwa. Pada akhirnya juga banyak kerugian material maupun moral yang diakibatkan dari adanya kejadian tersebut. Maka dari itu mereka untuk memilih lari dari tanggung jawab. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari sisi politik ya, mungkin mereka tuh menghindar untuk menghindari nama baik mereka itu tercoreng. Jadi nanti kayak personal brandingnya mereka itu
tercoreng gitu loh, jadi buruk. Jadi mereka tuh menghindari citra buruk dari masyarakat. Pada akhirnya mereka juga malah memilih untuk menyalahkan panitia pelaksana. Padahal hal tersebut menurut saya kurang etis sih. Karena kan dibuat lembaga ataupun organisasi semacam itu kan untuk menaungi dan juga mengayomi olahraga itu sendiri, termasuk juga kejadian-kejadian yang tak terduga seperti ini lah. Tapi malah organisasi dan juga lembaga tersebut tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Menurut saya agak kurang etis sih tindakan yang diambil. Untuk dari sudut pandang Kak Ilham sendiri, Setuju dengan apa yang dikatakan Kak Ari sebelumnya. Saya yakin menambahkan mungkin mundurnya Presiden Arema tersebut merupakan desakan dari beberapa pihak untuk menduduki jabatan tersebut. Karena jabat kita lihat bersama-sama, supporter Arema ini merupakan salah satu supporter yang terbanyak di Indonesia. Hal tersebut juga akan memberikan jumlah dukungan secara politik mungkin. Nah, mungkin hal tersebut juga yang menjadikan dasar mengapa ada para pihak yang ingin melengsarkan jabatan tersebut dan ingin menggantinya. Mungkin dari saya sekian. untuk Kak Andar sendiri sebagai penggiat olahraga, menurut dari sudut pandang Kak Andar bagaimana? Baik, untuk yang pertama untuk ketua umum PSSI-nya ya, itu dalam tragedi tersebut tiba-tiba menghilang atau hilang dari tanggung jawab. Yang pertama itu ketua umum PSSI sudah diundang untuk memberikan saksi atau memberikan kesaksiannya terkait tragedi tersebut, tetapi ketua umum PSSI tidak hadir dalam undangan atau surat undangan tersebut untuk memberikan kejelasan. Itu hampir 2 kali. Baru yang ketiganya itu dia datang untuk memberikan kejelasan bahwa itu bisa dikatakan menghilang atau lari dari tanggung jawab atau tidak mau mengurusi tentang tragedi tersebut ya. Untuk yang kedua tentang mundurnya Presiden Arema FC Bapak Gilang Widya Pramana, terkait mundurnya itu menurut saya lebih ke faktor mental ya atau faktor lelah, karena dalam tragedi tersebut dia semua yang mengurusi tentang tragedi tersebut. Contohnya seperti mendatangi semua rumah yang terdampak atau korban dari tragedi tersebut satu persatu, mendatangi semua, memberikan santunan atau memberikan apa tanpa dibantu siapapun. Dia padahal jabatannya cuma presiden atau presiden Arema FC itu sendiri, tetapi petingginya itu hilang semua, tidak bertanggung jawab. Seperti itu sih, lebih ke faktor moral mental gitu. Ya, baik, terima kasih atas para sudut pandang dari kakak-kakak ini yang sangat asik sekali jika kita menilik dari olahraga mengenai dari sudut pandang politik, hukum, dan olahraga ini itu sendiri. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kakak-kakak dan rekan-rekan yang berkenan hadir di sini, Kak Ilham, Kak Arif, Kak Andaru, Kak Norma, yang berbagi sudut pandang dan berdialog hari ini. Dan dari diskusi-diskusi ini saya membuat kesimpulan, meski dalam beberapa kasus olahraga dan politik susah dipisahkan dan buktinya sudah banyak, tetapi hendaknya kita semua harus memulai untuk tidak mempolitisasi olahraga itu sendiri. Olahraga justru harus bisa menetralkan suhu tinggi politik di Indonesia. Mari kita capai moto Olimpiade, yaitu Citius Altius Fortius, lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat, dengan menjunjung tinggi perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan keragaman budaya, perbedaan suku bangsa, dan mengedepankan hak asasi manusia dengan tetap mengedepankan persahabatan dan kerjasama. Tanamkan sportivitas dan jauhkan politik praktis yang mencederai hakikat olahraga. Kalau bukan dimulai dari kita, lalu siapa lagi? Bung Karno pernah mengatakan, berikan saya 100 pemuda, maka saya akan bisa menjunjung dunia.
Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa merubah olahraga menjadi lebih baik lagi, terutama dalam politisasi olahraga. Sekian dari saya selaku moderator pamit undur diri. Untuk kekurangannya saya mohon maaf pada Mas Arif, Mas Ilham, dan Kak Norma Andaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.